Halo, selamat pagi semuanya. Kiranya anak-anakku dalam kondisi sehat. Ini berjumpa lagi dengan Mr. Markus. Materi pembelajaran hari ini masih tetap di dalam bab yang ketiga, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP. Apa itu yang dimaksud dengan UNDP? Ya, UNDP yaitu United National Development Program. Ya, ada 8 prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, di mana ya bahwa transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang oleh suatu negara supaya bisa mewujudkan pemerintahan yang ideal, dalam artian yang sesuai dengan negara Republik Indonesia. Intinya, keterbukaan terhadap informasi merupakan yang amat mempengaruhi tata kelola dari pemerintahan itu. Nah, dengan ada transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, membuat masyarakat kita itu bebas ya untuk dapat memberikan kritik, ya, memberikan masukan terhadap kinerja dari pemerintahan. Nah, hal ini diharapkan mampu memberikan feedback atau istilahnya pesan balik bagi kinerja pemerintahan untuk dapat lebih baik lagi dalam memajukan negara. Sedangkan yang kedua yaitu adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara, di mana prinsipnya yaitu yang harus diperhatikan dan diketahui oleh semua orang adalah prinsip selanjutnya yang patut kamu ketahui dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang ideal adalah tanggapan yang baik dari aparatur negara, seperti halnya lembaga-lembaga negara yang membutuhkan hubungan baik dengan para aparatur negara, di mana hubungan yang baik itu diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang ideal, khususnya di Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu ditegakkannya supremasi hukum oleh negara. Apa yang dimaksud dengan penegakan supremasi hukum? Yang dimaksud ialah kekuasaan hukum beserta norma-normanya, berikut norma-normanya yang dijadikan dasar dari keseluruhan hal tersebut, ya, mempunyai prinsip keadilan, di mana suatu negara memiliki orientasi untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal. Yaitu yang maksudnya ideal bagaimana? Yaitu harus mampu menegakkan supremasi hukum. Juga jika supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik oleh negara, maka hal tersebut akan membawa pengaruh atau dampak serta efek yang baik, khususnya pada tingkat keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat Indonesia. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau memang belum ada pertanyaan, Mister lanjutkan lagi. Adanya partisipasi warga negara yang tinggi. Yang keempat, ya. Yang dimaksud dengan adanya partisipasi apa saja? Ya. Prinsip ini diterapkan oleh suatu negara untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal, yaitu partisipasi warga negara yang tinggi menjadi peran penting atau dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal. Dalam artian setiap warga negara berhak untuk mengajukan atau memberikan sumbangsih kepada pemerintah. Adapun peran serta warga negara yang baik yaitu memberikan dampak yang baik berupa terkendalinya serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Jadi bukan hanya pemerintahan itu untuk kalangan atau istilahnya untuk kroni atau untuk orang-orang yang dia kenal. Jadi bukan hanya pemerintahan saja yang memiliki
lakon dalam mewujudkan pemerintahan, atau yang dalam artian lakon ini peranan ya, dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal, melainkan setiap warga negara bisa ikut berpartisipasi. Prinsip yang kelima, adanya pengalokasian sumber daya yang baik, di mana prinsip berikutnya yang wajib diterapkan oleh suatu negara untuk merealisasikan pemerintahan yang baik dan ideal, yaitu atau mengalokasikan sumber daya yang baik. Sumber daya yang bagaimana? Ya, adalah sumber daya yang dimiliki oleh setiap warga negara, ya, berupa ya boleh dikatakan harta atau kekayaan negara. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa pengalokasian sumber daya yang baik tentu akan memberikan dampak baik pula bagi pengolahan suatu tata negara kepemerintahan Indonesia. Lanjut ke yang keenam, yaitu tanggung jawab pemerintah. Apa itu prinsip yang keenam? Jelas ya. Prinsip berikutnya ini diterapkan bagi negara yang ingin merealisasikan pemerintahan yang ideal, ialah adanya kejelasan terkait tanggung jawab pemerintah. Jadi ya, ketika pemerintah dalam melakukan suatu kinerja, maka pemerintahan harus sudi dikritik ya. Jadi andai kata kalian nantinya akan menjadi pejabat negara ya, duduk di dalam pemerintahan, kalian harus mau dikritik dan dievaluasi oleh siapa saja kalau anda nanti jadi wakil rakyat ya. Nah, ini kewajiban anda. Nah, hak dari rakyat adalah memberikan evaluasi dan mengkritik ya. Jangan evaluasi dan kritik itu dianggap tidak senang atau tidak suka atas kinerja dari wakil-wakil rakyat kita atau pemerintahan kita ya. Ini sebagai contoh nyata adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya. Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan atau parlemen sebagai wakil-wakil ya. Sebagai dewan yang mengaku pilihan dipilih oleh rakyat, dia mempunyai hati nurani untuk rakyat juga. Sudah sewajarnya mereka disebut sebagai dewan ya, dan dimana dia harus sudi menerima evaluasi, kritik, dan aspirasi rakyat. Dengan adanya evaluasi, kritik, dan aspirasi rakyat itu bukan lantas mempermainkan ya, dewan itu mempermainkan posisi mereka atau jabatan mereka untuk bisa meloloskan kepentingan pribadi dan golongannya ya. Adanya keberpihakan dengan rakyat itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Sedangkan prinsip yang ketujuh, yaitu terdapat visi pembangunan yang luas. Prinsip ini diterapkan oleh suatu negara dan mewujudkan suatu pemerintahan yang ideal, yaitu adanya visi pembangunan yang luas. Ruang lingkupnya luas, bukan hanya katakanlah Bali saja, Jakarta saja, tapi seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Visi pembangunan yang luas tersebut maksudnya ialah sebuah visi yang sudah dipertimbangkan masa-masa ya, sudah dipertimbangkan dengan baik-baik dan didalami ya, dengan seksama ya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita lanjut kepada prinsip yang terakhir, yaitu tingginya orientasi terhadap tujuan bersama. Nah, apa orientasi terhadap tujuan bersama? Tadi tujuan dari pemerintah itu menjalankan dari aspirasi rakyat. Nah, aspirasi rakyat ini harus bagaimana supaya bisa terwujud? Dalam upaya mewujudkan itu, pemerintah yang ideal, yaitu dalam hal ini mengelola sebagai pemerintah sebagai tata kelola pemerintah yang tinggi orientasinya terhadap tujuan yang sama. Nah, dia harus ya berorientasi terhadap tujuan bersama.
yang mana tujuan itu tuh memakmurkan rakyatnya, ya, bisa bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, meningkatnya kondisi status dari masyarakat itu, meningkatnya pula persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena dengan kondisi andai kata masyarakat atau rakyat Indonesia itu mengalami kelaparan pasti, atau tidak sejahtera pasti mengalami pergolakan, ya, negara ini menjadi chaos. Tapi jika suatu negara itu masyarakat atau rakyatnya itu merasa tercukupi, ya, dalam artian di sini kebutuhannya dan lain sebagainya, dengan kondisi yang pemerintahannya stabil tanpa ada gejolak sehingga tidak menimbulkan gejolak ekonomi pula, ya, ini menjadi negara Indonesia ini menjadi utuh, ya, bahkan bisa dikatakan menjadi negara kesatuan yang benar-benar sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal ini, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan, tidak bisa hanya pemerintah saja dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, dari sini Mr. Markus sudah menyampaikan beberapa dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP itu, United National Development Program, ya, untuk suatu negara yang berkembang. Terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan penyampaian dari Mr. Markus. Kiranya materi yang Mr. Markus sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jaga kondisi, tetap semangat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih, God bless you all.